Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena berkat dan karunia-Nya kita masih dilimpahkan kesempatan dan keselamatan hingga saat sekarang ini. Selanjutnya, marilah kita selalu berdoa kepada Allah untuk Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, agar selalu tercurah salawat dan salam kepada Nabi kita. Yang bersama-sama kita hormati yakni Bapak dan Ibu pengampu mata kuliah manajemen humas, yaitu Bapak Dr. Hanif Alkardi MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan saya. Perkenalkan, saya Miftahul Fauzia dengan NIM 220021113 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan video diskusi saya dengan diri saya sendiri dengan topik Public Internal Employee dan Stakeholder Relation. Dalam sebuah lembaga, pada prinsipnya, kinerja seorang public relation lembaga adalah sebagai praktek komunikasi bagaimana hubungan antara lembaga pengambil kebijakan dalam lembaga tersebut pada akhirnya bisa merasakan, mendapatkan ihwal apa yang diinginkan oleh perusahaan atau lembaga itu. Mendapatkan informasi apa yang menjadi masalah, harapan, keinginan, sesuatu yang menjadi ide kreatif yang dikembangkan yang bisa menjadi masukan bagi lembaga atau perusahaan itu. Nah, komunikasi itu dibentuk antara pengambil kebijakan atau manajemen dengan kedua publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal. Karena tidak hanya publik eksternal saja yang penting. Kan tidak mungkin suatu lembaga atau perusahaan akan punya karya atau produksi yang berkualitas, yang mumpuni dan luar biasa tanpa dukungan dari pihak internalnya. Baiklah, materi pertama yang ingin saya sampaikan adalah sebelum membahas publik internal, tentu kita harus tahu siapa saja yang termasuk bagian dari publik internal suatu lembaga atau perusahaan. Kekuatan pertama yang dimiliki oleh sebuah lembaga yang harusnya mendapatkan perhatian, ada satu kesepakatan yang sama, satu informasi yang sama, satu pesan yang sama, sehingga dalam membangun lembaga tidak akan bisa satu atau dua orang saja. Artinya dalam membangun lembaga yang mumpuni dan luar biasa, tentu tidak hanya satu atau dua orang saja yang diperhatikan oleh para pengambil keputusan, tapi semua yang ada dalam lembaga adalah satu kesatuan utuh sebagai manusia yang akan mengembangkan dan membangun perusahaan dalam sense of belonging yang sama-sama besar, sehingga keluarlah output atau produksi yang terbaik yang menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Hubungan internal dalam kaitannya menjaga hubungan dengan internal publik adalah kegiatan dari public relation untuk membina hubungan dengan employee-nya, para pemegang saham internal. Siapa saja itu pihak internal dari sebuah lembaga atau perusahaan? Mereka bisa saja seorang karyawan atau employee, para pemegang saham. Para pemegang saham ini penting karena mereka akan gampang cabut membawa saham dan modal yang mereka berikan jika komunikasi yang kita berikan tidak efektif. Dan publik internal lainnya adalah semua orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Para pemegang saham ini kita sebut juga sebagai stakeholder. Jangan pernah menganggap satu bagian lebih penting karena semuanya penting. Jangan pernah berasumsi bahwa satu bidang itu lebih baik daripada bidang lainnya, karena semua bidang itu adalah satu kesatuan yang akan menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Nah, tujuan kita membina hubungan baik dengan publik internal ini adalah citra dan reputasi lembaga kita terhadap publik eksternal di mata publik. Tentunya harus mengharapkan citra yang baik. Namun citra itu khususnya di publik internal karena nanti mereka akan merasakan antusias atau sense of belonging sehingga mereka mau mengeluarkan produktivitas dan kinerja terbaik mereka demi perusahaan. Nah, sekarang kan kita sudah tahu siapa saja publik internal dalam sebuah lembaga atau perusahaan, yaitu karyawan dan pemegang saham atau disebut juga dengan stakeholder.
Tujuan kita yang paling penting adalah menjaga hubungan baik dengan mereka adalah agar mereka mau mengeluarkan kinerja dan tenaga mereka tanpa merasa keberatan, sehingga menghasilkan produksi berupa produk atau jasa yang berkualitas yang akhirnya bisa memberikan citra positif dari publik eksternal kepada perusahaan atau lembaga tersebut. Bagaimana cara memelihara budaya organisasi sehingga menghasilkan sense of belonging tadi, sense yang membuat karyawan akan mengeluarkan produktivitas mereka. Jadi budaya organisasi yang positif yang dibangun, dikembangkan dan dipertahankan tentu akan menghasilkan sense of belonging tadi. Baiklah teman-teman semuanya, materi selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah bentuk hubungan yang dibina oleh public relation dengan karyawan atau employee. Karyawan tadi akan penting bagi perusahaan karena tentu mereka yang mengeluarkan tenaga mereka untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, cara public relation untuk membangun hubungan dengan mereka itu yang pertama tentu adalah komunikasi dua arah. Jika seorang pengambil keputusan atau seorang perusahaan hanya memberikan garis perintah, hal itu tentu tidak akan menghasilkan dampak positif bagi karyawan. Tentu kinerja yang berjalan di lembaga akan banyak tersumbat jika hanya dilakukan satu arah. Artinya, jika sebuah lembaga memberikan perintah, maka lembaga tersebut juga harus menerima kondisi di mana karyawan bisa memberikan pendapat, masukan, memberikan saran kepada lembaga tersebut, yang nantinya akan ditampung oleh public relation sebagai mediator antara pengambil kebijakan dan karyawan. Karena karyawan bukan robot yang hanya melakukan sesuai perintah atau SOP. Singkatnya, komunikasi dua arah ini memungkinkan karyawan untuk memberikan saran dan masukan kepada lembaga sehingga lembaga tahu keinginan dan masukan yang mereka berikan, sehingga nanti karyawan ini merasa didengarkan yang nantinya akan menimbulkan rasa sense of belonging tadi. Langkah yang diambil public relation tadi yaitu bottom up, yaitu langkah seorang public relation untuk menerima keluhan atau masukan dari karyawan yang nanti akan dijadikan catatan dan masukan untuk mengembangkan diri, memperbaiki kualitas dan kinerja dari lembaga itu. Hal ini justru menjadikan data atau fakta yang sulit dicari. Tapi dengan komunikasi dua arah tadi semua jadi mudah, karena nanti akan jadi bahan pertimbangan sehingga bisa menjadi masukan bagi lembaga itu. Secara singkatnya, sebuah lembaga itu tentu akan memiliki kekurangan yang nanti dirasakan oleh public relation. Seorang public relation pasti tentu akan kesusahan mencari apa sih kekurangan sebuah lembaga itu. Tapi sebagai public internal, karyawanlah yang paling mengerti dengan perusahaan tersebut. Dengan menerima masukan, catatan dan saran dari karyawan tadi, seorang public relation tadi tahu, nah inilah kekurangan dari lembaga yang nanti akan dibawa ke pengambil kebijakan untuk dirumuskan dan diberikan masukan. Yang kedua yaitu menjaga kinerja dengan karyawan. Melalui komunikasi ada dampak di mana kita harus duduk bersama karyawan untuk menghasilkan sense of belonging tadi. Ada masa atau keadaan di mana formalitas antara pengambil kebijakan dengan karyawan itu harus dikecilkan. Ada jam tertentu di mana kita berusaha bergabung bersama mereka sembari mereka melihat mereka bekerja. Jadi ada rasa human touch, kedekatan emosional, sehingga organisasi adalah keluarga kedua bagi karyawan. Tidak semua lembaga bisa untuk menghasilkan human touch ini. Tentu saja saat dalam keluarga kita akan mengeluarkan tenaga kita tanpa batas dengan sukarela yang nanti akan menghasilkan produksi yang berkualitas. Dan jika ada keluhan, tentu kita bisa menyampaikannya tanpa canggung dengan keluarga kita. Bentuk selanjutnya adalah menjaga agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternalnya. Tentu saja kita tidak inginkan ada kesalahpahaman di pihak internal yang nantinya akan terbawa ke pihak eksternal, di mana mungkin para pengambil kebijakan dan karyawan itu tidak saling mengerti bagaimana keadaan lembaga mereka. Jadi komunikasi dua arah ini sangat penting untuk menjaga agar karyawan tidak terjadi miskomunikasi. Tugas dari
Public relation itu adalah bagaimana benteng tebal antara para pengambil kebijakan dan karyawan ini bisa ditutupin atau bisa dibuat pipih. Karena produk itu adalah kendali karyawan, karena mereka lah yang menghasilkan produk itu. Jadi mereka nanti bisa melakukan sesuatu yang di luar kendali kita saat mereka tidak nyaman. Kedudukan public relation adalah sebagai mediasi antara kedua belah pihak ini, sehingga keinginan karyawan bisa ditampung, keinginan para pengambil kebijakan juga bisa ditampung, yang nanti ditarik dalam satu kesimpulan dibawa ke dalam rapat pimpinan sebagai masukan yang luar biasa dari lembaga, yaitu sense of belonging dan sense of responsibility. Nah, teman-teman tadi kan sudah tahu apa saja bentuk hubungan yang dilakukan public relation dengan karyawannya. Singkatnya saja adalah bentuk hubungan yang paling utama itu adalah komunikasi dua arah. Karena dengan komunikasi dua arah, seorang public relation itu tahu apa keinginan karyawan dan apa keinginan oleh para pengambil kebijakan. Sehingga nanti akan dirumuskan kesimpulan bagaimana menciptakan lembaga atau perusahaan yang mumpuni dan berkualitas. Selanjutnya adalah bagaimana bentuk hubungan yang dilakukan oleh public relation dalam menjaga hubungan baik dengan stakeholder atau pemegang saham. Pemegang saham itu dapat berupa macam-macam, atau stakeholder tadi bisa berupa apa-apa saja. Contohnya pemegang saham, analisis jaminan, tugas pengawas, banker, penasihat keuangan, dan lain-lain. Stakeholder ini adalah mereka yang memberikan saham dan modal kepada kita, sehingga lembaga tersebut punya nyawa cadangan untuk mengelola bisnis di lembaga kita tadi. Coba bayangkan saja jika stakeholder yang kita miliki lari atau cabut dari perusahaan kita karena komunikasi yang kita hasilkan tidak efektif. Tentu saja kita tidak punya nyawa, tidak punya modal dan cadangan dalam mengelola bisnis kita. Kan tidak mungkin kita mencari modal sedemikian banyak dalam waktu yang cepat. Nah, bentuk hubungan yang bisa dilakukan public relation ini adalah membuat laporan tahunan atau semesteran. Laporan tahun ini adalah sebagai media utama dari komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga. Laporan ini adalah kesempatan untuk melaporkan, karena pemegang saham tentu tidak akan bersama kita setiap saat. Ada waktu-waktu di mana mereka akan mengecek apakah saham atau modal mereka digunakan secara baik dan secara efektif. Laporan tahunan ini memberikan kesempatan kepada kita, kepada lembaga, kepada public relation untuk melaporkan apa yang telah, sedang, dan apa yang dilakukan oleh lembaga. Laporan tadi bisa berisi apa yang telah, sedang, dan ingin dilakukan oleh lembaga di masa depannya tadi. Laporan tahunan ini atau semesteran ini harus dibuat seeksklusif mungkin, kemudian dengan baik dan dipertanggungjawabkan moral, kejujuran, dan diskusikan sebelum rapat tahunan. Artinya seorang stakeholder tadi kan tentu tidak bersama kita setiap saat ya. Jadi ada waktu-waktu di mana mereka akan mengecek apakah modal atau saham mereka dipakai secara bijaksana, secara dipertanggungjawabkan. Nah, laporan tahunan tadi adalah sebagai bukti bahwa kita memang menggunakan modal dan saham yang mereka berikan sebaik-baiknya. Tentu laporan tahunan ini harus dibuat sebaik mungkin, dibuat supaya mereka itu yakin dengan modal dan saham yang mereka tanamkan di lembaga atau perusahaan kita. Nah, tadi kita telah berbicara tentang bentuk hubungan yang dilakukan oleh public relation dengan stakeholdernya. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah bagaimana apa tujuan menjaga hubungan baik dengan para pemegang saham yang dilakukan oleh public relation tadi. Yang pertama adalah membangkitkan perhatian pemilik atau pemegang saham pada lembaga. Dengan laporan tahunan tadi akan memberikan respon baik dan membangkitkan perhatian dari pemegang saham sebagai bukti pertanggungjawaban lembaga, sehingga para pemilik saham tadi merasa bahwa lembaga bertanggung jawab dan melihat kinerja kita. Nah, artinya nih, kita memberikan laporan kepada pemegang saham. Dengan laporan tadi para pemegang saham tadi benar-benar yakin, berarti perusahaan ini memang menggunakan modal sebaik-baiknya. Nah, nanti dengan itu akan menarik perhatian pemilik saham lainnya karena memang merasa yakin bahwa lembaga kita menggunakan modal dengan sebaik-baiknya. Tujuan yang kedua adalah menciptakan satu pengertian yang sama yang lebih baik antara
para pemegang saham dengan komunikasi finansial, karena ujungnya adalah bisnis dan perhitungan keuntungan. Tujuan ketiga adalah bisa memujuk melalui hubungan baik dengan pemegang saham agar terus bertahan memakai perusahaan, terus menganjurkan pembelian produk, dan terus menanamkan modal. Yang keempat adalah membujuk mereka untuk mempertahankan modal. Hal ini sangat penting sekali karena modal atau saham yang ditawarkan oleh pemegang saham tadi adalah nyawa atau cadangan bagi lembaga atau perusahaan kita. Tujuan yang kelima adalah mempromosikan pemilik saham sebagai satu prestasi jangka panjang. Tujuan keenam adalah mengurangi konflik pemegang saham. Tujuan terakhir adalah mencoba menjawab semua kritikan dan masukan, mendengarkan para pemegang saham ketika memberikan catatan tertentu atas laporan kita. Baik, tadi kita membahas tentang tujuan kita membangun hubungan baik dengan stakeholder tadi. Secara umum saja kita singkat, tujuannya tadi adalah agar mengikat para pemegang saham tadi untuk terus menanamkan modal dan saham di perusahaan kita. Karena modal dan saham itu sangat penting yang merupakan nyawa atau cadangan bagi perusahaan kita. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah tingkat efektivitas public relation dalam membangun hubungan baik dengan publik internalnya. Tingkat efektivitas ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah keberadaan pimpinan atau manajer dari lembaga dalam berkomunikasi dengan publik internalnya. Yang kedua adalah dipengaruhi oleh kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak manajemen akan nilai dan arti pentingnya komunikasi dengan pegawai dan para stakeholder. Dan yang ketiga adalah keterbukaan pihak manajemen. Baik, yang selanjutnya yang ingin saya bahas adalah media yang public relation bisa manfaatkan. Pertama adalah jurnal internal, adalah publikasi atau terbitan yang didistribusikan pada anggota internal pendukung dari lembaga. Jurnal diartikan secara luas sebagai bahan cetakan dan elektronik yang diterbitkan secara tertulis, contohnya saja majalah. Yang kedua adalah papan pengumuman. Papan pengumuman ini harus diisi karena sebagai bentuk komunikasi juga. Yang ketiga dapat berupa kaset video, sirkuit TV, saluran radio, dan lain-lain. Yang keempat dapat berupa jaringan telepon internal, kotak saran, intensif bicara, obrolan langsung, rapat, dan lain-lain. Baik, materi terakhir yang ingin saya bahas adalah kegunaan menjalin hubungan hubungan baik dengan publik internal adalah melakukan yang ingin saya bahas adalah kegunaan menjalin hubungan baik dengan para publik internal kita. Yang pentingnya adalah melakukan penjelasan kebijakan lembaga yang menampung keluhan dari para publik internal, khususnya karyawan. Baiklah teman-teman semua, demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.